Ya dalam konteks sekarang yang relevan ya di tadi ya di era digital ya, merdeka dari sifat bohong, Oke. merdeka untuk tidak menyebarkan hoax, Oke. merdeka dari kebencian terhadap orang lain, Iya. merdeka dari fitnah, merdeka dari membuli orang, santunkan kedepankan kebersamaan. Bulan Agustus identik dengan warna merah putih, identik dengan semangat kemerdekaan, di mana kita diajak untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan sekaligus merenungkan kembali sebenarnya apa sih makna kemerdekaan bagi kita pada hari ini. Nah, selain itu, di tengah keberagaman bangsa Indonesia, mulai dari beragam budaya, beragam bahasa, dan lain sebagainya, ada satu hal yang terus kita perjuangkan dan kita usahakan bersama-sama, yaitu kerukunan. Nah, pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bawakan pada podcast kali ini adalah tentang merawat sebuah kerukunan. Tema spesifiknya adalah Merdeka Merawat Kerukunan, Refleksi Kemerdekaan, dan Peran Kementerian Agama untuk Indonesia. Nah, pada siang hari ini sudah hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, Bapak Dr. Haji Abdul Rauf, SAGM SI. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini kedua kalinya Bapak menjadi narasumber di podcast Kemenak Demak nih Pak. Oh iya. Gimana Pak perasaannya setelah kurang lebih sudah 3 bulan menjadi kepala kantor nih di Kemenak Demak ini? Ya hanya satu kata, so good so far. Saya enjoyable saja, ya dinikmati saja. Dinikmati. Biasa, ya. Kesibukannya akhir-akhir ini seperti apa Pak menjelang kemerdekaan Indonesia yang ke-81? Ya sebagaimana tradisi bangsa kita untuk menghormati para pahlawan, terutama generasi muda sekarang itu ya dengan mengisi kemerdekaan dengan berbagai aktivitas yang positif ya. Mulai mungkin yang dari kampung-kampung, kantor instansi pemerintah, bagaimana menumbuhkan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya tentunya dengan kegiatan-kegiatan positif. Lomba itu hanya simbolistik saja, tapi kebersamaan, kemudian di antara teman-teman bergotong royong, bakti sosial, diekspresikan dalam satu bentuk mungkin lomba, bagian dari rasa syukur kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ya ekspresinya bisa macam-macam lah ya. Jadi lomba itu selain memupuk gotong royong dan kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia dan negara ini nih Pak. Oh ya tentu jelas karena dengan contoh kecil tadi lomba itu ada kebersamaan, ada persatuan, saling menghargai, bahu membahu, meskipun dalam bentuk permainan. Tapi itu bagian ekspresi bagaimana membentuk sebuah tim, bagaimana kebersamaan, gotong royong di antara teman lomba dan sebagainya, saling menghargai. Itu bagian dari kecintaan kita terhadap tanah air. Tentunya implementasi secara luas bisa diterjemahkan macam-macam, tapi intinya adalah bagaimana memupuk kecintaan terhadap tanah air, rasa syukur sehingga kita masih berdiri tegak di era sekarang ini. Bisa saya simpulkan kalau lomba itu untuk melatih rasa yang sudah Bapak sebutkan tadi nanti bisa diterapkan saat kita bekerja seperti itu nggih Pak? Ya itu kan hanya bagian dari bentuk syukur. Tentunya masih banyak yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain, dan kegiatan yang positif, bersih-bersih lingkungan, kemudian mengenang jasa-jasa para pahlawan. Kemudian kita juga mendoakan para syuhada yang telah mendahului kita, para pahlawan kita yang berjuang sampai tetes darah penghabisan. Tidak sedikit materi, kemudian juga jiwa raga mereka
itu tidak bisa dibayar dengan apapun lah. Kita sebagai bangsa yang baik, yang menghargai para pahlawan kita yang telah mendahului, ya dengan tadi mengisi kegiatan-kegiatan yang positif apa sajalah. Nah, sebenarnya apa sih makna kemerdekaan bagi Bapak sendiri, dan sebenarnya makna kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia itu seperti apa? Ngoten. Sebenarnya kalau kita flashback 81 tahun yang lalu, karena kan sekarang ke 81 ya. Jadi para pahlawan begitu gigih tadi ya, begitu gigih memperjuangkan fisik, raga, materi, mengusir imperialisme ketika itu. Nah, dengan semangat yang luar biasa itu, bagaimana kita itu mewariskan kegigihan para pahlawan dulu, bagaimana bisa menginspirasi generasi muda kita. Tidak hanya dulu mungkin melawan penjajah. Sekarang bagaimana implementasi di era sekarang, tentunya tadi nilai-nilai kegigihan, ikhlas berjuang tanpa pamrih, tanpa batas, dan Masya Allah luar biasa. Lah itu harus menginspirasi kita semuanya bagi generasi muda. Kegigihan mereka harus kita terapkan di era sekarang itu. Kegigihan, kemudian kerja keras, kemudian pantang menyerah, semangat membara, itu harus bagian menjadi inspirasi generasi muda kita, terutama bagaimana memberikan sumbangsih berkarya terhadap bangsa negara ini. Nah ini harus menginspirasi semuanya para pahlawan yang mendahului kita. Nah ini di era sekarang kadang sudah mulai luntur, semangat juang kurang, kemudian dikit-dikit mengeluh. Itu tidak ada di para pahlawan dulu, tidak mengenal lelah, bahkan ikhlas berjuang, dan Masya Allah, ini patut kita teladani dan sekarang masih relevan. Bagaimana membangkitkan semangat juang kita kepada bangsa, memberikan karya nyata. Contoh misalkan partisipasi aktif dalam pembangunan desa, kemudian memberikan pelayan, kalau kita yang memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Lah ini pelayanan cepat, murah, dan bisa diakses siapapun. Nah itu bentuk-bentuk karya yang real yang sekarang yang dibutuhkan. Itu bagian dari kita meneladani nilai-nilai luhur para pahlawan kita dulu. Berarti kita bisa meneruskan perjuangan para pahlawan sesuai dengan profesi kita masing-masing ya Pak. Kalau kita sebagai ASN ya, bagaimana kita untuk tulus dalam melayani masyarakat dan tetap menjaga semangat kita dalam melayani masyarakat, seperti itu nih. Ya betul Mbak, seperti itu. Jadi semua yang digelorakan oleh pahlawan kita itu wajib kita teladani dan tetap semangat. Belum tentu kita bisa seperti mereka itu, cuma mungkin eranya beda saja. Nah ini tetap digelorakan semangat di era sekarang ini, bagaimana kita memberi karya nyata terhadap bangsa dan negara kita. Nah, bicara soal kerukunan, sebenarnya apa makna kerukunan bagi Bapak sendiri, Pak? Ya, bangsa kita ini kan bangsa yang majemuk, berbeda-beda suku, agama, ras, keyakinan, terdiri dari beribu-ribu pulau, tentu tradisi, kebiasaan, bahasa, adat, istiadat beda-beda. Justru itu menjadi modal yang sangat besar bagi bangsa kita. Itulah keanekaragaman bangsa kita. Manakala kita kelola dengan baik, itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi bukan menjadi perpecahan, tidak. Itu modal dasar kita sebagai bangsa yang majemuk. Tapi manakala kita bersatu, rukun, bahu-membahu, bagaimana mengisi kemerdekaan, terutama di ini ya, yang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, itu dengan
tanpa mengenal segmen siapapun. Iya. Orang yang menghirup udara di negara tercinta itulah ya bangsa kita, tidak membedakan siapapun. Nah ini, jadi itulah menjadi keanekaragaman bangsa kita, menjadi kaya. Bahkan itu sesuatu yang menjadikan bangsa lain itu menjadi tertarik. Kok bisa seperti itu? Nah inilah keunikan bangsa kita. Itu menjadi modal besar bangsa kita sebagai bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai aneka ragam tadi ya, suku, agama, ras, dan kebudayaan yang beda-beda, tapi tetap satu. Ini keunikan nih bangsa kita. Jadi kita kan sudah punya modal besar, yaitu keberagaman ya Bapak. Kerukunan di sini saya simpulkan sangat penting untuk menjaga keberagaman itu agar tetap berjalan selaras gitu di tengah banyaknya keberagaman itu sendiri. Ya betul. Mungkin bisa implementasinya mulai dari hal-hal yang kecil lah. Misalkan di dalam keluarga kita saling menghormati, mungkin beda pilihan apa, masalah mungkin makan atau apa, tapi tetap dalam satu keluarga kan. Bisa jadi ketika teman kerja berbeda, itu ya kita harus saling menghormati satu sama lain. Perbedaan kadang juga beda pendapat, itu hal yang wajar dan biasa. Tapi tetap tetap teman kita, teman sejati kita. Apapun di perbedaan itu tidak masalah, karena memang Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala itu memang menciptakan berbeda-beda. Launun mulawanah, berbeda-beda, tapi itu semuanya lah makhluk Tuhan yang wajib kita hormati siapapun. Nah ini tetap kerukunan itu menjadi perekat lah semua di antara bangsa kita sendiri ya. Contoh kecil tadi, saling menghormati, menghargai perbedaan, itu mulai dari hal yang kecil yang bisa kita terapkan. Tentunya kalau dalam hal yang kecil bisa menghormati, tentunya akan bisa mengejawantahkan dan mengimplementasikan dalam skup yang lebih luas gitu ya. Oke, berarti cara kita untuk menjaga dan merawat kerukunan itu bisa kita mulai dari hal yang terkecil dulu, dari keluarga, lalu nanti bisa diterapkan ke masyarakat yang lebih luas nanti. Ya betul, jadi hal yang kecil, kalau hal kecil bisa kita praktekkan, bisa kita praktekkan misalkan jadi ASN yang bisa kita praktekkan di teman kerja kita, lingkungan kita, itu tentunya akan berdampak luas pada masyarakat. Nah ini menghargai kerukunan di dalam tradisi Jawa itu kan ada tadi kerukunan dalam terminologi ya gotong royong, satu sama lain, tapi tujuannya satu, bagaimana mensejahterakan, memakmurkan bangsa kita. Nah ini mungkin perspektifnya beda-beda tapi tujuannya sama ya. Bapak, kalau di masyarakat itu orang-orang lebih mengenal Kementerian Agama itu mengurusi soal pernikahan, madrasah, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya padahal Kementerian Agama itu mengurusi hal yang lebih luas lagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja yang dalam ranah Kementerian Agama seperti itu? Oh ya, baik. Sebenarnya Kementerian Agama itu cakupannya kompleks ya. Jadi tidak hanya berarti mengurusi tentang hal-hal yang ada labelitas agama dan keagamaan. Tidak hanya murni hanya pernikahan, tidak, masalah masjid, KUA, kemudian moderasi beragama, termasuk kerukunan, ormas-ormas, bagaimana kita itu berbeda-beda organisasi agama, tapi tetap dalam dalam koridor tetap kita rukun lah. Ini tentunya peran agama itu kita memiliki para penyuluh-penyuluh yang handal, yang profesional, bagaimana
menerjemahkan moderasi beragama itu dari Islam itu rahmatan lil alamin, bagi semuanya. Mungkin tidak hanya sesama manusia, sesama agama atau agama apapun, semuanya sama, itu semuanya makhluk Tuhan. Oke. Jadi bahkan alam pun ya, dalam perspektif ekoteologi Pak Menteri itu, kita pun juga diwajibkan ya bagaimana merawat tanaman, memberikan bagaimana bumi itu tetap bisa indah, memberikan oksigen pada kita, tidak akan menambah umur panjang kita karena suasana nyaman, udara yang bersih. Nah, itu artinya apa? Jadi Kementerian Agama itu tidak hanya melulu pernikahan, tidak hanya pendidikan di madrasah, diniyah, pondok, tidak, semuanya termasuk kerukunan antar umat beragama, antar umat beragama. Jadi semuanya ya. Ya, bagaimana agama yang moderat ya tadi, saling rukun, internal umat beragama, antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila. Lah, inilah yang nilai-nilai luhur itu tetap kita pertahankan sampai kapanpun gitu ya. Gitu. Nah, berbicara kerukunan kembali nih Bapak, bagaimana kondisi kerukunan di Kabupaten Demak sendiri Bapak? Oh ya, karena saya juga orang Demak sendiri ya. Demak memang terkenal masyarakat yang religius, meskipun juga ada porsinya mayoritas agama Islam, ada Nasrani, ada Katolik, ada Konghucu dan sebagainya. Kondisinya aman-aman saja di Kabupaten Demak ini ya, sangat moderat. Jadi satu sama lain juga menghormati, bahkan dalam satu desa itu juga sama, ada Nasrani, ada Katolik, mereka juga dalam satu acara mereka juga bisa bersatu. Artinya apa? Mereka tetap beda-beda agama tapi mereka tetap rukun, bisa bersatu. Sekat-sekat agama tidak memisahkan mereka dalam tujuan sama, mungkin dalam bernegara, dengan bermasyarakat, mereka tetap jadi satu. Jadi tidak masalah akidah masing-masing ya beda, tapi tetap sama, rukun. Di Demak kondusif, tidak ada masalah nih ya. Berarti sejauh ini belum ada konflik soal agama di Demak sendiri? Ya, tidak ada. Kalau riak-riak itu biasa, wajar. Ada kecil tapi tidak begitu mencolok, tidak ada begitu ya. Tantangan generasi muda. Nah, Bapak, generasi muda saat ini kan hidup di tengah teknologi yang sangat cepat gitu. Kadang kita terlalu banyak menerima informasi sampai tidak bisa membedakan ini sebenarnya informasi itu benar-benar benar atau ada yang hoax gitu. Nah, menurut Bapak itu gimana tantangan generasi muda saat ini? Dan mohon maaf, dan bagaimana cara generasi muda untuk menjaga kerukunan itu sendiri? Baiklah ya. Di era sekarang itu ya, era digital ya, di era post-truth ya. Jadi semua bersaing secara ketat. Kemudian di era digital itu sebuah keniscayaan, kita tidak bisa menghindar itu ya. Artinya ada nilai plus, ada nilai minusnya sendiri. Kita ya sebagai generasi muda harus memanfaatkan tadi media sosial dengan baik ya. Contoh di media sosial sekarang itu berkembang ya, ujaran kebencian, kemudian fitnah, mengolok-olok, membuli orang. Oleh karena itu kita harus bijak ya. Apakah itu berita itu terverifikasi sumber yang kredibel apa tidak? Kita harus sebelum nge-share itu dibaca dulu, itu benar apa tidak. Sekarang ada kan di mesin Google untuk mencari itu hoax apa tidak. Kemudian terverifikasi dulu, jangan di-share dulu kalau itu belum benar berita itu. Takutnya hanya dengan jari jemari itu tanpa sadar, tapi bisa menghancurkan ribuan bahkan jutaan orang. Akibatnya hanya dengan telunjuk jari kita, nge-share saja, tapi bisa dampaknya luar biasa. Oleh karena itu kita harus memfilter dulu sebelum nge-share benar apa tidak. Kemudian apakah itu konten-kontennya itu mendidik apa tidak.
kemudian provokatif apa tidak, kita harus selektif ya, selektif. Jadi pahala kita itu ya tidak nge-share hal-hal yang tidak baik, tidak ngomentari yang tidak perlu, apalagi sifatnya provokatif yang bisa memecah belah. Ya, kita harus jauhkan itu. Jadi buatlah konten-konten yang sportif, yang menggugah generasi muda kita untuk bersatu, menciptakan kerukunan kondusif. Itu yang seharusnya kita bangun sebagai bangsa yang besar. Karena kita malu terhadap jasa-jasa para pahlawan kita. Karena para pahlawan tidak seperti itu. Masa kita begitu? Kita kan malu. Maka budayakan memfilter dulu, cek dulu sebelum nge-share apakah itu benar apa tidak. Mungkin itu ya salah satunya ya. Oke, baik. Jadi yang saya tangkap nih Bapak, media sosial itu sebenarnya bisa menjadi media untuk merawat kerukunan sendiri, asalkan kita menggunakannya dengan bijak dan selektif sebelum nge-share berita yang kita terima. Iya betul, memang betul. Jadi kan ada dua mata sisi ya. Satu sisi positif, sisi negatif. Sisi positifnya di era sekarang karena sebuah keniscayaan kita tidak bisa menghindar, maka itu menjadi vitamin buat kita dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang mendidik, konten-konten yang konstruktif, membangkitkan kita bagaimana cinta terhadap tanah air, bagaimana menghargai sesama teman, kolega, menghargai jasa para pemimpin, pahlawan kita dengan mengisi yang bagus, mendidik, mencerahkan ya. Itu salah satu ya nilai positifnya, dan termasuk selektif ya, selektif menjauhkan dari hal-hal hoax yang tidak perlu, menjauhkan dari merdeka dari hoax, merdeka dari intimidasi, merdeka dari hal membuli orang, merdeka dari egoisme, dan merdeka dari semua konten-konten negatif. Itu yang perlu. Sekarang saya itu kadang pusing melihat di konten di media sosial, orang tidak malu membeli orang, hal yang biasa. Masya Allah, ini kita hindarkan kayak gitu, ndak produktif ya. Maka kita harus hati-hati. Itu di sisi yang tadi negatif. Positif, yang negatifnya tadi jelas melalui konten itu juga berpengaruh pada orang lain, manakala orang-orang yang melihat, menyimak, kemudian terpancing dan terprovokasi, ya ini yang jelas merugikan ya. Maka carilah konten-konten yang bagus, yang mendidik, yang bisa menumbuh kembangkan kita semangat kebersamaan, kerukunan, bagaimana bangsa-bangsa yang produktif, bangsa-bangsa yang memiliki masa depan yang brilian, membangun bangsa dengan harapan. Nah, itu yang perlu, harapan-harapan itu dijemput, bukan kita menunggu, tidak begitu ya. Bagaimana sih peran masyarakat untuk menjaga kerukunan itu sendiri? Masyarakat ya dalam berbagai hal tentunya ya. Itu ya tentunya bagaimana membangun komunikasi yang positif, kemudian memperbanyak dialog ketika ada sebuah problem, diselesaikan dengan musyawarah, itu akan menghasilkan yang terbaik. Bagaimanapun di era demokrasi itu dibebaskan, tapi dengan jangan hilangkan ruang-ruang dialog. Sekat-sekat itu harus dibangun dengan dihilangkan komunikasi yang konstruktif, membangun kerjasama. Itu tentunya akan memberikan yang positif ya. Sebagai contoh kecil, misalkan ketika ada musyawarah secara kolektif kolegial, memberikan masukan yang konstruktif, tentunya akan memberikan ide-ide yang cemerlang, membuahkan hasil yang positif. Manakala hanya diputuskan hanya satu orang karena keterbatasan kita. Nah, itu salah satunya informasi yang penting bagi masyarakat kita. Ruang-ruang dialog, komunikasi terbuka, saling kerjasama satu sama lain ya, itu tentunya akan menambahkan, terutama dalam hal kerukunan umat beragama. Jadi itu jauhkan sekat-sekat perbedaan, jauhkan itu, banyak dialog, komunikasi yang baik, kebersamaan, saling menghormati satu sama lain. Insya Allah itu akan menjadi indah. Ya.
Itu mungkin ya. Jadi ketika ada masalah katakanlah di tetangga kita atau di lingkungan terdekat kita, sebisa mungkin mengedepankan komunikasi dulu nih Bapak. Jangan langsung negative thinking dan berasumsi yang tidak-tidak gitu nih. Iya betul, penyakit kita itu belum sudah prejudice. Iya. Jadi apa ya, udah negatif thinking melulu lah ini kan nggak boleh kita sudon sama orang lain. Iya. Jadi positif dulu, kemudian ketika ada sesuatu ya ditanyakan dengan baik ya, kemudian didialogkan, dikomunikasikan dengan baik. Insya Allah itu kan penyelesaian akan menjadi lebih enjoyable gitu ya. Tapi manakala cuma diam, perasaan kamu gimana, baiknya kalau ya terlepas dari like and dislike ya tentunya tadi ya, hilangkan perasaan itu. Mungkin ya ke bawah kita salah itu dihilangkan jauh-jauh lah, jangan prasangka. Berikanlah kesempatan orang lain untuk berkarya, bila kesempatan menunjukkan hasilnya seperti apa, baru harus kita apresiasi. Jangan dipaidu melulu, kerja yang bener saja dipaidu, apalagi tidak bener gitu ya. Iya benar Bapak. Pesan kemerdekaan. Nah Bapak, ini kan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mungkin Bapak ada pesan untuk masyarakat di Kabupaten Demak sendiri seperti apa Pak? Ada sih ya. Saya mengajak seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Demak untuk menjadikan momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini, mari kita merdeka dari rasa curiga, merdeka dari kebencian, merdeka dari narasi berita-berita hoax atau bohong, narasi dari membuli orang, santunkan kerukunan, kedepankan dialog. Jadi kita akan menjadi menjadi sebuah bangsa yang besar manakala kita bisa memperkuat persaudaraan, gotong royong, kemudian meningkatkan kualitas ibadah sesuai dengan agama keyakinan masing-masing, sehingga betul-betul kita itu menjadi bangsa yang besar, saling menghargai berbagai macam ras, suku, agama, bahasa, tapi itulah modal yang sangat besar bagi kita, dan itulah yang menjadi catatan tinta sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan itu hanya di Indonesia, jarang di negara-negara yang sekian ribu, sekian juta, bahkan 9 juta orang beda-beda, tapi tetap bersatu. Itulah harapan kita ke depan begitu ya. Baik, jadi kalau misalnya dirangkum dalam satu kalimat, merdeka merawat kerukunan menurut Bapak sendiri apa Pak? Ya dalam konteks sekarang yang relevan ya di era digital ya, merdeka dari sifat bohong, merdeka untuk tidak menyebarkan hoax, merdeka dari kebencian terhadap orang lain, merdeka dari fitnah, merdeka dari membuli orang, santunkan, kedepankan kebersamaan, kedepankan gotong royong, dari kedepankan dialog yang konstruktif. Itulah modal bangsa kita. Dalam tema ya ini di tahun ini tentunya itu akan menjadi menjadi hasil yang luar biasa, dan capaian kita harapan ke depan seperti itu. Jadi jangan nyebar hoax, jangan membuli orang, curiga, memfitnah, memprovokasi. Lah sekarang merdekanya itu ya. Akan saya bikin khutbah nanti temanya juga seputar itu. Siap Bapak. Baik, luar biasa sekali obrolan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kerukunan itu merupakan tugas kita bersama sebagai bangsa Indonesia dan harus kita upayakan sebisa kita. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang perang melawan penjajah, tapi tentang bagaimana kita merawat kerukunan dan menjaga kemerdekaan yang sudah dibangun dan diusahakan oleh pahlawan kita sebelum ini. Seperti itu. Saya Restu Sri Saputri pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahannya. Dari podcast Kementerian Agama Kabupaten Demak,
ruang aspirasi, moderasi, dan harmoni. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.